Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Selamat siang Bu. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah sehat. Baiklah, sebelum kita ke pembelajaran kita pada hari ini, kita berdoa terlebih dahulu ya. Kita kelas tolong pimpin doanya ya. Doa dimulai. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Amin. Baiklah, sebelum itu Ibu absen dulu ya. Naila Amelia, Hadir Bu. Jessica Diani Putri, Hadir Bu. Salwa Sastria Hanifah, Hadir Bu. Desi Nurmayanti. Hadir Bu. Baik, semuanya hadir. Sebelum kita ke pembelajaran kita pada hari ini, Ibu mau kira-kira anak Ibu masih ingat nggak materi kita minggu lalu tentang apa? Saya Bu. Jessica? Psikologi remaja dan permasalahannya. Oh, bagus. Psikologi remaja dan permasalahannya. Kemarin kita ada membahas tentang remaja dan permasalahannya. Kira-kira remaja itu apa sih? Terus apa permasalahan yang biasanya dihadapi? Iya Bu. Selalu Remaja adalah masa di mana terjadinya peralihan, yaitu antara masa kanak-kanak menuju dewasa. Permasalahan yang biasanya dialami oleh remaja adalah kesehatan yang memburuk dan kenakalan remaja. bagus. Berarti kan Ibu masih ingat ya. Selain remaja dan permasalahannya, kita juga ada membahas tentang ciri-ciri dan karakteristik remaja. Kira-kira ada yang tahu nggak? Ada yang masih ingat nggak? Naila, silahkan. 1. Perkembangan fisik. 2. Perkembangan kognitif. 3. Perkembangan emosi. Bagus sekali. Ada yang masih ingat? Ada yang bisa nambahin lagi nggak? Saya Bu. Desi? 4. Perkembangan moral. 5. Perkembangan sosial. 6. Perkembangan kepribadian. Bagus. Berarti anak-anak ini masih mengingatnya. Kira-kira contoh dari karakteristik yang dibacakan sama Naila dan Desi tadi, ada yang tahu nggak contohnya apa? Saya Bu. Jessica? Perkembangan fisik berupa kematangan organ baik di dalam tubuh serta bentuk fisik lainnya di luar tubuh. Perkembangan kognitif berupa meningkatnya kemampuan berpikir. Perkembangan emosi berupa kemampuan untuk mengendalikan ketidakstabilan emosi. Bagus. Ada yang mau nambahin lagi? Saya Bu. Desi? Perkembangan moral berupa perkembangan untuk lebih dihargai oleh orang lain. Perkembangan sosial berupa kemampuan untuk memahami orang lain dan menjalin pertemanan. Perkembangan kepribadian berupa kemampuan untuk menjalankan tugas-tugas perkembangan mulai meningkat. Bagus sekali. Berarti anak-anak Ibu masih mengingat mengenai materi minggu lalu. Kita langsung saja ke materi kita minggu ini, yaitu tuh judulnya pentingnya disiplin belajar. Sebelumnya Ibu ingin memberitahukan tujuan pembelajaran kita mengenai disiplin belajar. Tujuan pembelajaran yang pertama, agar anak-anak Ibu atau peserta didik dapat mengetahui apa pengertian dari disiplin belajar dan tujuan dari disiplin belajar. Selain itu, agar anak-anak Ibu juga dapat mengetahui apa sih jenis-jenis disiplin belajar serta faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Setelah itu kita juga akan mengetahui bagaimana cara menerapkan disiplin belajar baik di lingkungan sekolah maupun di lingkungan rumah. Akan ada 3 submateri yang kita pelajari pada hari ini. Yang pertama, yang dijelaskan tadi ada pengertian dan tujuan disiplin belajar. Terus yang kedua, ada jenis dan faktor yang
mempengaruhi disiplin belajar. Dan yang ketiga ada implementasi atau penerapan disiplin belajar. Karena ada 3 submateri yang kita pelajari pada hari ini, Ibu mau submateri pertama dan kedua anak-anak Ibu akan berdiskusi per kelompok. Satu kelompok itu berisi 2 orang. Kelompok pertama akan mendiskusikan tentang pengertian dan tujuan disiplin belajar. Kelompok kedua mengenai jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Baiklah, tadi seperti Ibu bilang tadi, kalau submateri pertama dan submateri kedua akan kita pelajari melalui diskusi kelompok. Kelompoknya sudah Ibu tentukan. Kelompok pertama ada Jessica sama Salwa yang akan menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan disiplin belajar. Dan kelompok kedua ada Naila sama Desi yang akan menjelaskan tentang jenis-jenis dan faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Baiklah, sebelum anak Ibu menjelaskan di depan kelas, Ibu mau anak-anak Ibu diskusi dengan kelompoknya masing-masing. Ibu kasih waktu 15 menit dari sekarang. Baiklah, waktunya udah habis, jadi anak Ibu langsung mempresentasikan hasil diskusinya di depan kelas. Kelompok pertama silakan maju ke depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah teman-teman, kami dari kelompok 1 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai pengertian disiplin belajar menurut para ahli dan tujuan disiplin belajar. Materi 1 akan disampaikan oleh Salwa. 1. Pengertian disiplin belajar menurut para ahli. Pengertian disiplin sendiri menurut beberapa ahli yang telah kami diskusikan antaranya yaitu menurut Siswanto 2001 memandang bahwa disiplin ialah suatu sikap menghormati, menghargai, patuh dan taat terhadap peraturan-peraturan yang berlaku, baik yang tertulis maupun tidak tertulis, serta sanggup menjalankan dan tidak mengelak untuk menerima sanksi-sanksinya apabila ia melanggar tugas dan wewenang yang diberikan kepadanya. 2. Menurut Freeport dalam Atmodiwirjo 2000 menemukan bahwa disiplin ialah setiap usaha mengkoordinasikan perilaku seseorang pada masa yang akan datang dengan mempergunakan hukum dan ganjaran. Definisi di atas memfokuskan pengertian disiplin sebagai usaha untuk menata perilaku seseorang agar terbiasa melaksanakan sesuatu sebagainya semestinya yang dirangsang dengan hukuman dan ganjaran. 3. Menurut Atmosudirjo dalam Atmodiwirjo 2000 mendefinisikan disiplin sebagai bentuk ketaatan dan pengendalian diri erat hubungannya rasionalisme sadar tidak emosional. Pendapat ini mengilustrasikan bahwa disiplin sebagai suatu bentuk kepatuhan terhadap aturan melalui pengendalian diri yang dilakukan melalui pertimbangan yang rasional. Selanjutnya, pengertian menurut beberapa ahli. Menurut Winkel, pengertian belajar adalah semua aktivitas mental atau psikis yang berlangsung dengan interaksi aktif dalam lingkungan yang menghasilkan perubahan-perubahan dalam mengelola pemahaman. Menurut Ernest
1984, belajar diartikan sebagai proses perbuatan yang dilakukan dengan sengaja dan kemudian menimbulkan perubahan yang keadaan berbeda dari perubahan yang ditimbulkan oleh lainnya. Sifat perubahannya relatif permanen, tidak ada kembali kepada keadaan semula. Saya kembalikan kepada Jessica. Materi selanjutnya mengenai tujuan disiplin belajar akan saya bacakan sendiri. Tujuan disiplin belajar. Tujuan disiplin belajar adalah menjadikan peraturan yang ada di sekolah sebagai pendukung untuk giat belajar dan bukan sebagai alat untuk mencambuk demi masa depan. Hal-hal yang harus diperhatikan untuk disiplin belajar. A. Mengerti maksud dan tujuan memasuki suatu sekolah tidak hanya sekedar untuk diketahui oleh teman. B. Sekolah bertujuan bekerja keras untuk mendapat ilmu dan bukan untuk teman-teman. C. Belajar harus siap mental agar kelak bisa ada sulitnya pelajaran sudah siap menerima kenyataan di sekolah. D. Harus mengikuti segala peraturan dan benar mengikuti pelajaran dengan kesungguhan hati. E. Memiliki sopan santun terhadap guru, orang tua, keluarga, dan masyarakat. F. Tidak hanya mau menanggungnya sendiri. Baiklah, sekian prestasi mengenai pengertian disiplin belajar menurut para ahli dan tujuan disiplin belajar dari kelompok kami. Apakah dari teman-teman yang lain ada yang ingin ditanyakan? Saya ingin bertanya. Baiklah, saya dari kelompok 2 ingin bertanya pada kelompok 1. Dari pengertian disiplin belajar, tadi coba kelompok sebutkan contoh di sekolah seperti apa? Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 yang sudah bertanya. Langsung saja kami jawab. Contoh disiplin belajar dalam sekolah seperti masuk sekolah tepat waktu, berbaris dengan tertib, berseragam sesuai ketentuan sekolah, menaati tata tertib sekolah, mendengarkan pelajaran dengan tekun, beribadah tepat waktu, tidak terlambat masuk sekolah, bila keluar kelas minta izin. Sekian jawaban dari kelompok, dikembalikan kepada kelompok 2. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1 atas jawabannya. Kami cukup mengerti dan paham. Baiklah, sekian presentasi dari kelompok 1. Apabila ada kurang dan salah, kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Silakan duduk. Tepuk tangan dulu dong untuk kelompok 1. Baiklah, tadi kelompok 1 sudah menjelaskan mengenai pengertian dan tujuan disiplin belajar. Ibu mau menyimpulkan sedikit ya dari presentasi kelompok 1 tadi. Kelompok 1 sudah cukup baik dalam mempresentasikan diskusinya. Dari penjelasan kelompok 1 tadi, kita dapat ambil kesimpulan pengertian disiplin belajar. Disiplin belajar itu adalah sesuatu yang membuat kita bertindak sesuai dengan peraturan ataupun norma yang berlaku dimanapun kita berada. Karena disiplin belajar, maka kita bersikap sesuai dengan ketentuan itu di dalam proses pembelajaran. Misalnya nih, dalam pembelajaran itu anak-anak ibu disuruh mengumpulkan tugas tepat waktu, maka anak-anak ibu harus mengumpulkan tugas tepat waktu, tidak boleh terlambat, karena kalau terlambat itu tidak disiplin namanya. Tujuan disiplin belajar itu sendiri agar kita sebagai pribadi atau individu bisa mengatur diri kita sendiri, baik dalam segi waktu. Baiklah, itu sekian penjelasan dari Ibu. Baiklah, selanjutnya kelompok 2 silakan maju. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 2 akan membacakan hasil diskusi kami mengenai jenis-jenis disiplin belajar dan fokus yang mempengaruhinya. Materi pertama, saya akan membacakan sendiri. 1. Jenis-jenis disiplin belajar. 2. Faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam belajar. Disiplin siswa dalam menentukan dan menggunakan cara strategi belajar. Keberhasilan siswa dalam
terjadinya mempengaruhi oleh cara belajar. Siswa yang memiliki cara belajar yang efektif memungkinkan untuk mencapai hasil atau prestasi yang lebih tinggi daripada siswa yang tidak mempunyai cara belajar yang efektif. 2. Disiplin terhadap pemanfaatan waktu. Keterampilan mengatur waktu merupakan suatu keterampilan yang sangat penting. Bahkan dia ahli keterampilan studio yang terpendapat bahwa keterampilan mengolah waktu dan menggunakan waktu secara efisien merupakan hal yang penting dalam masa studio maupun seluruh kehidupan siswa. 3. Disiplin terhadap tugas. Siswa mempunyai kebiasaan untuk melatih diri mengerjakan soal-soal latihan serta mengerjakan pekerjaan rumah dengan disiplin. Maka siswa tersebut tidak akan terlalu kesulitan dalam belajarnya, serta dapat dengan mudah mengerjakan setiap pekerjaan rumah yang diberikan oleh guru. 4. Disiplin terhadap tata tertib. Untuk melakukan disiplin terhadap tata tertib dengan baik, maka guru bertanggung jawab menyampaikan dan mengontrol berlakunya peraturan dan tata tertib tersebut. Dalam hal ini, staf sekolah atau guru perlu terjalinnya kerjasama sehingga tercipta disiplin kelas dan tata tertib. Kelas yang baik tanpa adanya kerjasama tersebut dalam pembinaan disiplin sekolah, maka akan terjadi pengeraan terhadap peraturan dan tata tertib sekolah serta menciptakan semua pelajar yang tidak diinginkan. Baiklah, yang selanjutnya saya akan ngasih ke Desi. Dua, faktor-faktor yang mempengaruhi disiplin dalam belajar. 1. Tujuan dan kemampuan. Tujuan dan kemampuan ikut mempengaruhi tingkat kedisiplinan siswa. Tujuan yang akan dicapai harus jelas dan ditetapkan secara ideal serta cukup menantang bagi kemampuan siswa. Hal ini berarti bahwa tujuan pelajaran yang dibebankan kepada siswa harus sesuai dengan kemampuan siswa bersangkutan agar belajar sungguh-sungguh dan disiplin dalam mengerjakannya. 2. Teladan guru. Teladan guru sangat berperan dalam menentukan kedisiplinan siswa karena guru dijadikan teladan dan panutan oleh para siswanya. Guru harus memberi contoh yang baik, jujur, adil, serta sesuai kata dengan perbuatan. Dengan teladan guru yang baik, kedisiplinan siswa pun akan ikut baik. 3. Balas jasa. Kepada teman-teman yang ingin bertanya, dipersilahkan. Baiklah, saya dari kelompok 1 ingin bertanya kepada kelompok 2. Salah satu faktor yang mengaruhi disiplin belajar adalah keadilan. Coba kelompok berikan cara untuk melakukan disiplin dalam waktu sesuai yang kelompok 1 jelaskan tadi. Terima kasih. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 1. Akan kami jawab langsung pertanyaan kelompok 1. Cara untuk disiplin dalam waktu diantaranya: 1. Membuat jadwal atau rangkaian kegiatan yang akan dilakukan dan usahakan membuatnya sesuai dengan jadwal yang kita punya. 2. Menerapkan dalam diri untuk tidak selalu menunda pekerjaan karena itu akan mempengaruhi jadwal yang sudah kita buat. Sekian jawaban dari kelompok 2, kami kembalikan pada kelompok 1. Baiklah, terima kasih kepada kelompok 2 atas jawabannya dan kami cukup mengerti. Baiklah, sekian prestasinya dari kelompok 2. Apabila ada kurang dan salah, mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Utangan dong untuk kelompok 2. Salam dulu. Baiklah, terima kasih pada kelompok 2
Ibu ambil simpul penjelasannya sedikit ya. Jenis-jenis disiplin belajar itu ada 4. Yang pertama, disiplin belajar dalam menentukan cara atau strategi kita belajar. Yang kedua, disiplin belajar dalam memanfaatkan waktu. Yang ketiga, disiplin belajar mengenai tugas. Dan yang keempat, disiplin belajar mengenai tata tertib. Disiplin belajar mengenai strategi atau cara kita belajar itu adalah di mana kita sebagai peserta didik menentukan seberapa lama kita harus belajar, apakah selama ini kita belajar efektif atau tidak gitu, atau hanya buang-buang waktu. Berhubungan dengan disiplin belajar yang kedua yaitu pemanfaatan waktu. Sedangkan disiplin belajar yang ketiga ada mengenai tugas dan tata tertib. Disiplin belajar yang keempat. Selanjutnya ada faktor yang mempengaruhi disiplin belajar. Ibu ambil salah satu faktornya yaitu sanksi dan atau hukuman. Misalnya anak-anak ibu datang ke sekolah itu terlambat namun tidak diberikan hukuman oleh guru yang sedang bertugas atau guru yang sedang piket pada hari itu. Maka pasti dalam diri anak-anak ibu berpikir berarti nggak apa-apa dong saya terlambat, kan nggak diberi hukuman. Nah, itu salah sebenarnya. Kenapa? Sanksi atau hukuman termasuk faktor yang mempengaruhi disiplin belajar, karena kalau misalnya seseorang yang melakukan kesalahan seperti terlambat sekolah tadi diberikan sanksi atau diberikan hukuman, maka di keesokan harinya nanti dia akan merasa jera dan merasa dia bakal berpikir kalau saya nggak akan terlambat lagi, saya takut diberi hukuman. Makanya itu mempengaruhi disiplin belajar. Baiklah, materi selanjutnya ada mengenai implementasi disiplin belajar. Anak-anak ibu tahu nggak implementasi itu apa? Enggak. Implementasi itu adalah penerapan disiplin belajar. Disiplin belajar itu dapat diterapkan atau dilatih pertama melalui kegiatan ekstrakurikuler atau eskul. Terus yang kedua, anak-anak ibu diberikan pemahaman mengenai apa sih disiplin belajar, bagaimana bentuk disiplin belajar. Dan yang ketiga, anak-anak ibu dapat diberikan latihan pembiasaan untuk disiplin belajar. Misalnya kayak pengumpulan tugas tepat waktu tadi, masuk ke kelas tepat waktu, sebelum guru masuk anak-anak ibu sudah harus ada di kelas. Baiklah, sekian penjelasan mengenai materi ketiga dari ibu. Apakah anak-anak ibu ada yang ingin bertanya? Bu, silakan Salwa. Tadi salah satu implementasi disiplin belajar adalah melalui kegiatan eskul atau ekstrakurikuler. Contohnya seperti apa, Bu? Baiklah, terima kasih Salu. Pertanyaan Salu tadi bagus. Ekstrakurikuler atau eskul di sekolah itu kan banyak. Ada OSIS, organisasi prasekolah, terus ada rohis, ada paskibra juga, drum band, dan juga pramuka dan yang lainnya. Contoh eskul yang membantu kita buat disiplin tuh bisa kita ambil satu contoh tuh kayak pramuka. Pramuka itu Sobat Ibu sangat membantu kita untuk disiplin karena pada latihan sehari-harinya saja kita diajarkan untuk datang tepat waktu. Seandainya misalnya kita terlambat, pasti akan diberikan hukuman bagi yang terlambat. Entah hukumannya mungkin bisa jadi jalan jongkok atau lari keliling lapangan. Itu tergantung sama yang menjadi pimpinan dari eskul tersebut. Nah, baiklah, bagaimana Salwa, apakah sudah mengerti? Ya, Bu. Masih ada yang ingin bertanya? Saya, Bu. Nah, Naila, silakan. Menerapkan disiplin belajar salah satunya mengembangkan pemahaman mengenai disiplin belajar tersebut. Bagaimana caranya, Bu? Enggak, Bu. Pertanyaan Naila bagus juga. Bagaimana cara kita mengembangkan pemahaman kita mengenai disiplin belajar, Bu? Dari mana saya tahu disiplin itu seperti apa? Kalau misalnya seperti kayak di kelas atau di sekolah, anak ibu bisa mendapatkan pemahaman mengenai disiplin belajar itu dari guru atau dari teman-teman sekelas, atau mungkin anak ibu bisa mencari
tentang disiplin itu kayak di buku, di perpus gitu, atau di internet. Kalau anak ibu bisa searching sekarang di HP masing-masing tentang disiplin tersebut. Bagaimana Nela, apakah mengerti? Ibu. Baiklah, sekian pembelajaran kita pada hari ini. Semoga apa yang ibu sampaikan dan anak-anak ibu diskusikan bermanfaat bagi anak-anak ibu semuanya. Sebelum kita tutup, ibu mau anak-anak ibu menyimpulkan pembelajaran kita pada hari ini. Siapa yang bisa? Saya, Bu. Nah, Jessica. Disiplin yang dilakukan oleh siswa dalam proses pembelajaran yang diikuti tersebut sangat bermanfaat tidak hanya untuk pribadi siswa itu sendiri, akan tetapi juga berpengaruh pada lingkungan sekitarnya. Dikatakan demikian karena jika seorang siswa yang sudah terbiasa sebagai siswa yang disiplin, tentu akan mudah dalam mengerjakan segala sesuatu baik untuk kegiatan sekolah maupun di luar sekolah. Misalnya saja kegiatan di sekolah ikut dalam sebuah organisasi seperti pramuka, maka siswa yang memiliki sikap disiplin tersebut akan melaksanakan kewajibannya sebagai anggota pramuka dan juga melaksanakan tanggung jawabnya dalam belajar. Bagus banget. Ada yang bisa nambahin lagi? Saya, Bu. Silakan Desi. Disiplin adalah sikap mental yang mengandung kerelaan mematuhi semau ketentuan, peraturan dan norma yang berlaku dalam menunaikan tugas dan tanggung jawab. Disiplin belajar adalah membiasakan diri dalam menuntut ilmu dengan tugas belajar setiap saat dan tidak memaksakan untuk belajar sehari penuh, tapi dengan belajar sedikit demi sedikit. Disiplin merupakan perasaan taat dan patuh dalam melakukan pekerjaan tertentu yang menjadi tanggung jawabnya, atau dengan kata lain, suatu tindakan yang dilakukan oleh seseorang dalam melaksanakan tanggung jawab sudah seharusnya dilakukan. Misalnya, bagi seorang siswa mempunyai tanggung jawab yang harus dilakukan di sekolah, seperti setiap hari siswa datang tepat waktu dan selalu mengumpulkan tugas tepat waktu. Terima kasih pada Desi dan Jessica. Keduanya benar kesimpulannya. Biar ibu satukan lagi biar anak ibu tahu apa sih itu disiplin belajar. Disiplin belajar itu dimana sikap kita dalam menaati peraturan, norma, ataupun hal-hal yang sudah berlaku dimanapun kita berada. Ibaratnya kita tuh melaksanakan sesuatu sesuai dengan tanggung jawab dan hak kita sendiri. Karena pembahasan kita mengenai disiplin belajar, maka dalam proses pembelajaran kita harus disiplin. Seperti yang ibu contohkan tadi, kayak mengumpulkan tugas dan sebagainya. Baiklah, apakah ibu sudah mengerti? Sudah, Bu. Alhamdulillah, akhirnya pembelajaran kita selesai pada hari ini. Sebelum ditutup, ibu mau anak ibu mengerjakan tugas di buku cetak halaman 35 mengenai pentingnya disiplin belajar. Kumpulkan minggu depan, dan jangan lupa membaca-baca materi untuk minggu depan mengenai sikap jujur. Baiklah, sekian dari ibu. Apabila ada kesalahan, maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.